Kembali di Live Update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar FPI di kilometer 50 Cikampek pada Selasa 2 November 2021 hari ini. Adapun sidang hari ini digelar dengan beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo ya. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di persidangan tadi, bagaimana jalannya proses persidangan atau sempatkah terjadi konflik atau baik-baik saja? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada persidangan pada siang hari tadi atau sidang lanjutan dengan beragendakan pemeriksaan saksi atas kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing, di mana terdapat adanya perdebatan begitu. Jadi sidang tadi itu sempat diwarnai dengan perdebatan antara majelis hakim dan juga kuasa hukum dari terdakwa serta juga jaksa penuntut umum. Adapun perdebatan ini dikarenakan atau didasari karena kehadiran seorang saksi yang harusnya dimintai keterangan melalui online, namun tadi tim jaksa penuntut umum menghadirkannya secara offline begitu. Hanya saja tim kuasa hukum menerima kenyataan tersebut, akan tetapi tim jaksa penuntut umum tidak menerimanya begitu karena berdasarkan perintah dari majelis hakim kalau pemeriksaan atas saksi tersebut dilaksanakan secara online dari gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja tadi majelis hakim juga menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa, yakni Henry Yosodiningrat, yang menyatakan kalau pihaknya menerima saja gitu kalau para saksi ini diperiksa secara offline di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi jaksa penuntut umum tetap ngotot begitu untuk meminta para saksi ini dikembalikan ke ruang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Alhasil tadi para saksi yang sudah hadir kembali untuk dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya begitu, Dea. Oke, Rizky, dari jaksa penuntut umum sendiri dalam sidang tadi, siapa saja yang dihadirkan saksi-saksi itu dan apa pengakuan mereka? Ya, jadi tadi sebenarnya dalam rencana jaksa penuntut umum dalam sidang ini menghadirkan 8 orang saksi begitu. Hanya saja ketujuhnya di antara mereka itu datang secara langsung ke pengadilan. Namun karena majelis hakim meminta untuk dikembalikan ke kejaksaan, alhasil hanya satu orang yang dimintai keterangannya, yakni Saifullah, yang juga merupakan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri begitu. Dirinya ini Saifullah mengatakan kalau di saat pemeriksaannya ini kata dia pihaknya melakukan penyidikan setelah mendapati arahan dari Komnas HAM untuk melakukan penyidikan atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Jadi Saifullah mengatakan dirinya sebagai penyidik namun tidak turun langsung untuk melakukan gelar perkara begitu. Dan sama dengan pengakuan dari saksi sebelumnya pada persidangan sebelumnya, Saifullah juga mengatakan kalau dalam penyidikan ini dirinya melihat adanya beragam senjata di dalam mobil dari Laskar FPI begitu. Ya. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari kuasa hukum dua terdakwa atas kasus ini dengan saksi pengakuan yang disebutkan saksi tadi? Ya, tadi Henry Yosodiningrat, saya juga sempat mewawancari beliau. Dirinya menyatakan atau pihaknya menyatakan tidak menerima dengan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sebab kata dia saksi yang dihadirkan ini merupakan penyidik yang juga melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dihadirkan dalam sidang gitu. Jadi Henry tidak memberikan tanggapan atau apapun pernyataan di dalam persidangan karena sedari awal pihaknya tidak menyetujui dengan kehadiran saksi atau pemeriksaan saksi dari Saifullah ini.
Baik, Tribuners, tadi rekan Rizky sudah sempat mewawancarai Henry Yosodiningrat selaku kuasa hukum dari dua terdakwa kasus unlawful killing. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari awal, artinya pada persidangan yang lalu, Majelis Hakim sudah menetapkan bahwa persidangan yang akan datang itu offline. Semua teman-teman wartawan juga dengar. Offline itu artinya diselenggarakan langsung di ruang sidang pengadilan negeri. Oke. Nah, nyatanya sampai jam waktu sidangnya sudah tentukan jam 10, jaksa masih di kantor kejaksaan di Jakarta Selatan. Nah, dalam rangka memudahkan untuk membantu saudara penuntut umum, atasan dari para kebetulan anggota polisi semua meminta kepada anggota mereka yang sudah dipanggil untuk hadir di, bahkan daftarnya sebelum ada panggilan sudah peroleh untuk hadir di sidang pengadilan negeri. Maka hadirlah mereka kemarin. Kemudian jaksa menolak dengan alasan yang sama sekali tidak ada alasan yang yuridis, alasan hukum yang ada. Udah, kata hakim ini udah penetapan dan sebagainya. Tetap ngotot, pokoknya keberatan. Jadi artinya apapun penetapan hakim, selain memenuhi kehendak mereka yang mereka paksakan agar saksi-saksi itu hadir di sini, mereka tetap akan tolak. Nah, artinya jaksa di sini melawan penetapan hakim. Tadi dia ngomong, mohon supaya penegasan hadir di mana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.